Selamat siang anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk materi TIK hari ini kita akan mempelajari tentang sistem komputer dan komponennya. Masih membahas mengenai sistem komputer. Cuman hanya hari ini materinya adalah tentang output device atau perangkat output. Sebelumnya kita telah membahas input device, processing device, dan yang pada kali ini kita akan bahas adalah output device. Sekedar mengingatkan kembali, input device atau perangkat masukan adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Seperti contoh, keyboard memasukkan huruf dan angka, mouse memasukkan arah panah. Ya. Kemudian ada flash disk, di situ nanti akan memberikan penyimpanan, itu juga termasuk perangkat input. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada perangkat pemrosesan atau processing device, yaitu adalah di mana perangkat ini berfungsi untuk mengolah data-data yang telah diinput dari perangkat input, yang telah dimasukkan dari perangkat input. Misal keyboard memasukkan data berupa angka dan huruf dan tombol fungsi lainnya. Kemudian diproses di dalam perangkat-perangkat pemrosesan, misalnya prosesor, storage device atau perangkat penyimpanan, ada RAM, juga ada power supply, dan masih banyak lagi. Perangkat proses atau processing device itu terletak di dalam CPU. Ya. Semua perangkat-perangkat dimasukkan ke dalam yang namanya papan utama atau motherboard. Itu adalah processing device atau perangkat pemrosesan. Kemudian yang terakhir ada output device. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Ya. Apa sih output device itu? Silakan buka langsung ke slide 4. Nah, output device atau unit keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan data yang telah diolah. Itu adalah perangkat keluaran atau output device. Ya. Contoh misalkan pada saat kita bekerja, kita mengetik sebuah surat, ya kan? Keyboard dan mouse berfungsi untuk memasukkan data. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf dan angka, sedangkan mouse adalah berfungsi untuk memasukkan arah panah ke dalam komputer. Setelah rangkaian kata, setelah rangkaian huruf kita ketik melalui keyboard, nah itulah data tersebut diolah. Kemudian kita ketik sampai akhirnya selesai. Nah, kemudian setelah itu kita ingin mencetak surat tersebut. Untuk apa? Untuk mengeluarkan apa yang telah kita ketik. Maka dibutuhkanlah output device atau perangkat keluaran. Apa saja output device atau unit keluaran? Yaitu ada monitor, ada printer, ada speaker. Contohnya 3, sebenarnya masih banyak, cuma Bapak akan jelaskan yang 3 ini. Mengapa monitor, printer, dan speaker termasuk ke dalam output device atau perangkat pengeluaran? Nah, yang pertama ada monitor. Di slide 5. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device yang karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi dan masukan. Monitor termasuk ke dalam jenis perangkat keluaran atau output device. Ketika kita mencolokkan monitor ke dalam CPU, nah, monitor ini berfungsi untuk mengeluarkan visual atau gambar tersebut, sehingga kita bisa melihat data yang lagi diolah itu apa saja. Yang kedua ada printer. Nah, mungkin sudah tidak asing dengan printer.
Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Misalkan kalian membuat surat atau membuat poster atau menggambar kartun, kemudian kalian ingin mencetak ke dalam media kertas, maka dibutuhkanlah namanya alatnya printer. Printer berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diolah dalam bentuk kertas atau media cetak. Kemudian yang selanjutnya ada speaker. Nah, speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Singkatnya, speaker ini termasuk ke dalam perangkat output, bukan input. Memang kita mencolokkan atau memasukkan melalui kabel USB speaker ke dalam komputer atau laptop. Namun fungsi dari speaker ini adalah untuk mengeluarkan. Makanya dia disebut dengan perangkat output. Mengeluarkan apa? Yaitu mengeluarkan suara. Ya. Jadi ketika kita ingin mendengarkan musik, kemudian kita colokkan speaker ke dalam CPU supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan musik itu. Jadi fungsi speaker ini hanya berfungsi untuk mengeluarkan suara atau memperbesar suara. Oke, yang selanjutnya ada modem. Modem merupakan singkatan dari dua kata, yaitu modulator dan demodulator. Modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi sinyal pesan, disebut juga sinyal pemodulasi. Nah, modem atau bisa disebut juga perangkat untuk kebutuhan internet. Mungkin kalian beberapa dari kalian mungkin sudah tahu modem itu fungsinya untuk apa? Itu sebagai untuk menyediakan layanan internet untuk laptop atau komputer di situ. Baik, mungkin itu saja. Nah, hari ini ada catatan. Silakan kalian catat dimulai dari yang bagian output device dari slide 4. Nah, monitor, printer, speaker. Silakan kalian catat di buku catatan dengan judul perangkat keluaran dalam tanda kurung output device sampai modem. Terima kasih. Selamat siang.